Sakramen pengurapan orang sakit. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, kita berkumpul hari ini untuk merenungkan sakramen pengurapan orang sakit, sebuah sakramen penghiburan dan penyembuhan yang ditawarkan gereja kepada mereka yang menderita sakit berat baik jasmani maupun rohani. Sakramen ini bukanlah sekedar ritual, melainkan sebuah tindakan kasih sayang Allah yang nyata, yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan harapan di tengah penderitaan. Katekise ini akan membantu kita memahami makna, persiapan, dan dampak sakramen pengurapan orang sakit, sehingga kita dapat lebih menghargai anugerah ilahi yang luar biasa ini. Sakramen pengurapan orang sakit ini juga dikenal sebagai sakramen minyak suci orang sakit, merupakan sakramen penyembuhan yang diberikan kepada mereka yang menderita sakit berat, baik fisik maupun mental. Sakramen ini bukanlah jasmani kesembuhan fisik, melainkan sebuah anugerah Allah yang menawarkan penghiburan, kekuatan rohani, dan pengampunan dosa. Melalui sakramen ini, Allah memberikan rahmat-Nya untuk menerima penderitaan dengan sabar, menyerahkan dirinya kepada kehendak-Nya, dan menemukan kedamaian batin di tengah kesulitan. Sakramen ini juga mempersiapkan orang sakit untuk bertemu dengan Tuhan. Praktik pengurapan orang sakit dengan minyak suci telah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Kita bisa membaca dari Yakobus 5 ayat 14-15. Kita membaca tentang pengurapan orang sakit dengan minyak atas nama Tuhan. Tradisi ini berlanjut dalam gereja perdana dan berkembang menjadi sakramen tersendiri. Konsili Vatikan II menegaskan kembali pentingnya sakramen pengurapan orang sakit dan memperluas penerapannya. Tidak hanya untuk mereka yang sekarat, tetapi juga bagi mereka yang menderita sakit berat, bahkan juga ada harapan untuk sembuh. Sakramen pengurapan orang sakit dapat diterima oleh siapa saja yang menderita sakit berat, baik fisik maupun mental. Ini termasuk mereka yang sedang menghadapi penyakit serius, menjalani operasi besar, atau mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Sakramen ini juga dapat diberikan kepada orang tua yang sudah lanjut usia dan lemah sebagai persiapan menghadapi akhir hayat. Penting untuk diingat bahwa penerimaan sakramen ini tidak terbatas pada mereka yang sekarat, melainkan bagi semua yang membutuhkan penghiburan dan kekuatan rohani di tengah penderitaan. Persiapan untuk menerima sakramen pengurapan orang sakit dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, orang sakit dapat mempersiapkan hatinya dengan melakukan pertobatan dan pengakuan dosa. Yang kedua, orang sakit dapat berdoa dan merenungkan misteri penderitaan Kristus dan kebangkitannya. Yang ketiga, keluarga dan teman-teman dapat mendukung orang sakit dengan doa, kunjungan, dan perhatian. Yang keempat, imam dapat memberikan bimbingan rohani dan mempersiapkan orang sakit untuk menerima sakramen ini dengan penuh iman dan harapan. Perayaan sakramen pengurapan orang sakit biasanya dilakukan oleh seorang imam. Imam akan mengurapi dahi dan tangan orang sakit dengan minyak suci sambil mengucapkan doa-doa khusus. Doa-doa ini memohon kepada Allah agar memberikan penghiburan, kekuatan, dan penyembuhan kepada orang sakit.
Perayaan sakramen ini dapat dilakukan di rumah sakit, di rumah orang yang sakit, di gereja. Keluarga dan teman-teman dapat ikut serta dalam perayaan ini dengan mendoakan orang sakit. Sakramen pengurapan orang sakit memberikan berbagai dampak positif bagi orang sakit. Pertama, sakramen ini memberikan penghiburan dan kekuatan rohani di tengah penderitaan. Kedua, sakramen ini memperkuat iman dan harapan orang sakit. Ketiga, bertemu dengan Tuhan. Keempat, sakramen ini dapat membantu orang sakit untuk menerima penderitaan dengan sabar dan menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Meskipun tidak selalu menghasilkan kesembuhan fisik, sakramen ini memberikan rahmat rohani yang luar biasa. Sahabat-sahabat terkasih, sakramen pengurapan orang sakit merupakan anugerah Allah yang luar biasa bagi mereka yang menderita sakit berat. Marilah kita selalu mengingat dan menghargai sakramen ini, dan jangan ragu untuk meminta sakramen ini bagi diri kita sendiri atau bagi orang-orang yang kita kasihi yang sedang menderita. Semoga Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada semua orang yang sedang menderita, dan semoga kita semua selalu dipenuhi dengan kasih dan harapan dalam Kristus. Amin.